Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita. Pohon kelapa, pohon tembakau. Cakep, Tembakau dipetik, kelapa dibelah. cakep, Imanmu telah menyelamatkan engkau. cakep. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa pekan biasa keempat. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Antonius Yakin Cipta Mulia. Romo Yakin, salam jumpa Romo, apa kabar Romo? Luar biasa, Ibu Tami. Halo, Ya apa kabar Romo. semua? Tuhan berkati. Ya, terima kasih Romo atas kesediaannya untuk hadir mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Yakin. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu kepada kami. Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, dan melalui kasih-Mu Engkau telah menganugerahkan Kristus Putramu. Ajarilah kami pula berlaku sebagai putra-putrimu yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami pun boleh mengikuti teladan putramu di kehidupan di dunia ini maupun di kehidupan kelak di akhirat. Rahmat, berkat, dan penyertaan-Mu kami mohonkan senantiasa bagi kami semua, bagi keluarga kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepala Absalom pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin." Lalu Yoab mengambil 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Waktu itu Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang. Sementara penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata kepada Ahimaas, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ahimaas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Tuhan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke anjing pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah berkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku. Ah, anakku Absalom, sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom, anakku." Lalu diberitahukan oranglah kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya."
Maka pada hari itu tentara Israel masuk kota dengan diam-diam, seperti tentara yang kena malu karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan refren. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku. Sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin buruk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab,
Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam perenungan sesi yang pertama. Ya, Romo yakin. Silakan Romo. Ya, eh, kalau kita kaitkan Hmm. Injil dan bacaan pertama sangat jelas Hmm. bagaimana cinta kasih seorang orang tua Hmm. kepada anak-anaknya. Yang namanya orang tua pasti mencintai anaknya, paling tidak pada saat anak itu lahir, anak itu pasti harus merasakan cinta. Nggak ada orang yang bisa hidup dari dirinya sendiri. Paling tidak pada saat dikandung, ibunya juga memelihara, menjaga anak itu seperti itu. Maka kalau dikatakan mungkin dulu ada namanya mantan bos, Hmm. atau ada namanya mantan pegawai, atau mantan pacar. Tapi nggak pernah ada yang namanya mantan orang tua atau mantan anak. Kasih orang tua tidak akan pernah hilang kepada anaknya. Hmm. Inilah yang digambarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Seperti itu, Bu Tami. Ya, Romo. Jadi kalau kita melihat ada mantan bos, mungkin ada mantan pacar, tapi nggak ada yang pernah ada mantan orang tua nih, ya, Romo. Benar Karena sekali. kasih kasih orang tua kepada kita itu tanpa batas, sama juga mungkin banyak mungkin sama juga seperti kasih tadi ya Romo, kasih Raja Daud kepada anaknya Absalom nih Romo. Ya, dalam sejarah kita Hmm. bisa melihat Hmm. dalam perikop-perikop Hmm. sebelumnya, Hmm. Absalom itu adalah anak yang mencoba merebut takhta orang tuanya. Di Hmm. mana-mana Hmm. takhta kerajaan itu diberikan oleh orang tuanya kepada anak pada saat orang tuanya meninggal. Tetapi Hmm. Absalom dengan berani dan kurang ajar merebut takhta itu. Hmm. Artinya, bahkan dia mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Hmm. Tetapi kita bisa melihat tanggapan Daud pada saat
Absalom sudah dikalahkan oleh panglimanya Yoab, Mhm. tetapi malah Daud menanyakan bagaimana kabar anak saya Absalom. Betapa mencintainya Daud kepada Absalom. Dan pada saat diberitakan Absalom sudah mati, kita bisa mendengar bagaimana Daud menangisi Absalom dengan penuh ratap. Maka kita bisa mengatakan bahwa Daud sungguh-sungguh mencintai Absalom. Bahkan dia tidak mempedulikan dirinya sebagai raja, atau dia tidak mempedulikan tahtanya yang direbut. Dia hanya mencintai Absalom terus-menerus. Hal yang sama juga dalam bacaan Injil. Mhm. Bagaimana Yairus, seorang kepala rumah ibadat, itu berlari-lari mengejar Yesus. Kepala rumah ibadat di sana biasa juga memakai pakaian yang kita bisa mengatakan pakaian seperti jubah. Mhm. Bayangkan ibu bapak, ada orang memakai jubah sambil lari-lari. Pasti jubahnya ditenteng, diangkat gitu. Seorang kepala rumah ibadat yang punya kedudukan tinggi berani mengangkat jubahnya lari-lari. Kan sudah nggak ada apa ya, nggak kelihatan penampilan yang sosok kepala rumah ibadat. Tetapi itu yang mau dilakukan Yairus, melepaskan segala kehormatannya sebagai kepala rumah ibadat dan mau tersungkur, merendahkan diri di kaki Yesus, memohonkan kesembuhan putrinya. Maka dari dua bacaan ini kita sadar bahwa Mhm. orang tua nggak pernah bisa tidak untuk tidak mencintai anaknya. Seperti itu. Iya, Romo. Jadi ini dari kedua bacaan ini ternyata ya Romo, menjadi orang tua itu tidak semudah yang dibayangkan ya Romo. Benar sekali. Iya, makanya sebagai anak itu sudah seharusnya kita mencintai orang tua kita juga ya Romo, karena kenyataannya tidak mudah nih Romo jadi orang tua di zaman, apalagi di zaman sekarang nih Romo. Ya, menjadi orang tua tidak mudah, menjadi Hmm. anak pun juga kadang juga tidak mudah. Hmm. Artinya, eh, orang tua sekarang terus harus update Hmm. bagaimana mendampingi putra-putrinya. Hmm. Contoh paling gampang, Bu Utami punya media sosial apa saja? Ada Romo, ada Instagram, YouTube, Ada TikTok. TikTok. Hmm. Anak-anak sekarang sudah lari ke TikTok. Ada Discord, punya Discord. Nggak ada Romo. Nggak tahu apa Discord kan? Ada juga anak-anak yang lari ke Discord. Artinya Oh. banyak anak-anak yang sekarang memiliki pengetahuan yang sangat update. Hmm. Dan bagaimana orang tua juga harus mendampingi dengan juga ikut paling tidak tahu bahwa anak-anak kita punya hal-hal seperti itu. Bahkan Hmm. WhatsApp pun Hmm. eh, satu HP bisa ada dua WhatsApp atau lebih. Atau misalkan sekarang mereka menggunakan, Telegram Romo. ya ada Telegram, ada Line. Hmm. Apakah kita juga tahu? Jangan-jangan kita juga dibodoh-bodohi sama anak-anak kita. Atau yang menarik adalah ada umat yang akhirnya dia menyediakan waktu untuk bersama dengan anaknya bermain. Dia ikut jadi followers Hmm. anaknya, terus pada saat anaknya main game, sekarang yang lagi apa Ngetren. ngetren gitu ya, misalkan Mobile Legend, dia juga ML, ikut iya. Mobile Legend. Atau lagi ngetren apa, anaknya mau main apa, dia ikut. Ada yang waktu pas mau main PUBG karena dilihat kurang baik, dia bisa mengajak anaknya jangan main ini deh, main ini aja. Artinya orang tua juga harus terus-menerus update perkembangan zaman. Hmm. Terus kalau dulu orang tua belum marah saja, melotot saja, anaknya sudah takut. Zaman dulu itu Ah, Romo. iya, sekarang orang tuanya melotot malah ditanya balik. Kenapa
mata papa, papi kelilipan gitu. Atau orang tua marah, dulu udah diem gitu, takutan. Kalau sekarang malah ditantangin balik. Emang salah apa saya? Artinya perkembangan semakin maju. Kalau Hmm. dulu mungkin orang tua ada yang memukul anak dianggap biasa, tetapi sekarang bisa diadukan ke Komnas HAM, Kekerasan terhadap anak. kekerasan pada anak. Maka bagaimana kita mendidik, mendampingi anak itu dengan cara yang baru juga. Seperti itu. Itu sikap orang tua ke anak. Kalau sikap anak ke orang tua, sekarang apalagi jika orang tuanya sudah tua ya, sudah tidak produktif, sudah tidak bisa melakukan apa-apa, mungkin sudah sakit, tidak jarang kok anak-anak yang juga mengirim orang tuanya eh, entah ke panti jompo atau ke tempat-tempat yang sudahlah, saya nggak bisa ngurus. Artinya anak lebih mudah melepaskan orang tua. Hmm. Maka bagaimana akhirnya kita juga kalaupun mengirim orang tua ke panti jompo, kita juga harus mendampingi, menjelaskan bahwa orang tua tidak dibuang, Hmm. tetapi justru melalui kebersamaan dengan orang-orang senior yang lain, di dalam panti itu kan ada program, ada sesuatu yang baik, aktivitas-aktivitas, ada penunggu atau perawat yang lebih kompeten, ada dokter juga atau tim perawat yang memang bisa diandalkan seperti itu. Sehingga akhirnya orang tua juga tidak terpaksa masuk ke tempat itu. Maka artinya bukan hanya orang tua yang perlu upgrade untuk mendampingi anak-anak, tapi Hmm. anak-anak pun juga harus mengupgrade hatinya. Benar, anak-anak punya keluarga lagi. Dia punya mungkin pasangan, punya anak-anak lagi yang harus diurus. Tapi sekali lagi nggak ada yang namanya mantan orang tua atau mantan anak. Seperti itu, Ibu Tami. Iya Romo, benar Romo. Dan tadi ya yang dikatakan Romo yakin bahwa tadi dalam bacaan ini bahwa tadi kepala rumah ibadat Terus dengan jubahnya berlari-lari mendapati Yesus untuk meminta tersungkur di bawah kaki Yesus untuk memohon kesembuhan anaknya. Dan ini sangat luar biasa sekali ya Romo. Iya, bagaimana dia melepaskan kehormatan dia, Hmm, apa penampilan dia hanya demi mengejar kesembuhan anaknya. iya Romo. Romo ada lagi yang ingin ditambahkan di sesi pertama ini? eh ya, di sisi pertama ini kita lebih membahas bagaimana relasi Hmm, antar manusia, hmm, antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Nanti kita hmm, akan tarik sesuai dengan hmm, sesuai dengan Pemasmur katakan, nanti hmm, relasi kita dengan Allah sendiri bagaimana. hmm. Nanti di sesi kedua ya, Bu Tania. Oke Romo, siap baik. Terima kasih Romo untuk sesi pertama ini. Sama-sama, Tuhan berkati. Ya, baiklah sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana. Kami akan hadir lagi di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Oasa Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Antonius Yakin Cipta Mulia dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 334 38. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, kita lanjutkan nih Romo. Baik, Ibu Utami. Ya, silakan Romo Yakin. Ya, Ibu Bapak, saudari-saudara, tadi pada sesi pertama kita mendengar bagaimana relasi antar manusia, antara orang Hmm, tua dengan anak,
dan anak dengan orang tua. Nggak ada yang namanya mantan orang tua atau mantan anak. Ada mantan bos, mantan pegawai, mantan pacar, tapi relasi orang tua dan anak tidak pernah terputus dengan mudahnya. Maka kita bisa menyadari bagaimana kita yang sudah dibaptis, sudah menjadi orang Katolik, sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, harus memiliki relasi yang akrab, yang dekat dengan Allah sendiri sebagai Bapa kita, sebagai orang tua kita. Maka atas iman itulah kita berani untuk datang kembali kepada Allah, walaupun kita pernah mungkin berdosa, pernah Hmm. melakukan tindakan kurang ajar, sama seperti dalam bacaan pertama, Allah jauh lebih mengasihi dibandingkan kasih Daud kepada Absalom. Absalom yang kurang ajar merebut tahtanya saja Hmm. ditangisi oleh Daud. Maka kita pun yang mungkin kurang ajar, kita Hmm. yang memiliki dosa, kesalahan yang menyakiti hati Allah, selama kita mau datang kepada Allah, kita boleh percaya Allah akan mengampuni kita. Itulah sebabnya dalam gereja Katolik kita Hmm. memiliki sakramen rekonsiliasi, Hmm. sakramen tobat yang mengembalikan relasi kita dengan Allah yang telah rusak karena dosa-dosa kita. Dan yang paling penting adalah keberanian kita untuk datang mengakui kelemahan-kelemahan kita. Sebagaimana dalam bacaan Injil sangat jelas, ibu yang menderita pendarahan, seorang ibu yang menderita pendarahan, dia sungguh-sungguh mengimani dengan mengatakan, asalku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka kita boleh percaya, asal kita mau datang saja kepada Allah, saya akan dipulihkan, saya akan disembuhkan. Sama seperti Yairus. Yairus yang mau berlari-lari kepada Yesus Hmm. dengan iman bahwa anak saya bakal sembuh. Dan Yairus juga yang percaya bahwa walaupun dikabarkan anaknya sudah meninggal, sudah mati, tetapi dia tetap percaya mengikuti Yesus, bahkan masuk ke kamarnya sampai Yesus membangkitkan kembali anaknya. Maka yang paling utama adalah bagaimana sekarang relasi kita kepada Allah yang didasarkan oleh iman, kepercayaan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tetap mencintai kita apapun yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Yang paling utama adalah keberanian kita untuk datang bersimpuh di hadapannya melalui doa-doa, melalui sakramen tobat yang dipercayakan Tuhan melalui gerejanya. Seperti itu, Ibu Tami. Ya, Romo, terima kasih Romo. Sungguh sangat menarik sekali tadi Romo katakan bahwa Allah mencintai kita sebagai anak apa adanya kita walaupun kita ini sangat berdosa ya Romo. Benar Allah sekali. ditunggu keberanian kita untuk datang menghampiri Allah ya Romo. Ya, Walaupun walaupun misalnya dalam tanda petik dosa-dosa kita itu sungguh sangat memalukan menurut 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 kita ya Romo. Tapi ketika kita datang kepada Allah, kita mengetuk pintu hati Allah, Allah akan membukanya ya Romo. ya benar. Maka Hmm. yang Hmm. namanya dosa Mhm. itu bukan hanya merusak relasi kita dengan Allah, Hmm. tapi juga melukai relasi kita dengan sesama sekitar kita. Hmm. Kalau kita berdosa, misalkan Ibu Tami, dosanya apa? Misalkan contohnya, Suka ngomel, marah. marah, ngomel. Ngomelnya ke siapa? Pasti ke, Anak. ya, artinya ke orang lain. Hmm. Atau kita misalkan berbohong. Hmm. Berbohong nggak mungkin kan berbohong kepada Tuhan. Pasti Hmm. berbohong kepada orang-orang sekitar kita. Hmm. Maka relasi kita dengan orang-orang sekitar pun akan terlukai. Atau Hmm. misalkan yang ekstrim, kita Hmm. mencuri. Yang kita Hmm. curi milik siapa? Milik orang Orang. lain. Kita memukul. Hmm. Nggak mungkin memukul angin saja. Pasti memukul misalkan orang yang kita benci. Hmm. Atau kita membunuh. Bukan hanya membunuh hewan, tetapi juga membunuh
sesama misalkan, maka Mhm. dosa itu juga melukai eh, relasi kita dengan sesama, melukai alam semesta, alam Mhm. ciptaan. Maka eh, pengampunannya pun bukan Mhm. hanya sekedar pengampunan kita berdoa dengan Allah, mohon ampun kepadanya, Mhm. tetapi kita juga membutuhkan sesuatu yang meyakinkan kita bahwa saya diampuni. Mhm. Maka itulah sebabnya ada gereja di sana, ada Mhm. sakramen tobat di sana, ada imam yang memberikan sakramen tobat yang menyatakan dosa-dosamu sungguh sudah diampuni, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada alam semesta, kepada sesama manusia. Itulah fungsi sakramen tobat. Seperti itu, Ibu Tami. Iya, sungguh sangat kaya sekali ya gereja Katolik ini ya Romo. Ada sarana di mana kita dapat memperbaiki hubungan relasi kita dengan Allah dan juga sesama ya Romo. Benar sekali. Ya. Dan Lalu ini mungkin mm, ada umat juga yang mengatakan malu Romo, dosanya itu lagi. Ya, maka dalam tradisi gereja kita juga memiliki istilahnya Bapak Pengakuan. mm, Justru kalau perlu ngaku dosa sama Romo yang kenal sama kita. Jangan nyari Romo yang nggak pernah kenal. Analoginya contohnya kalau Ibu Utami mm, pergi ke dokter, Ibu Utami lebih memilih dokter yang kenal sama Ibu Utami, punya track record catatan tentang Ibu Utami, atau dokter mm. yang baru, yang sama sekali nggak kenal. Yang kenal Romo. Yang kenal. Iya, yang Kenapa? tahu penyakit kita gitu, yang memahami. Nah, dosa itu juga penyakit. Hmm, Cari dokter, seorang imam yang memang mengenal kita, sehingga hmm, bisa memberikan penitensi yang tepat. hmm. Bukan malah mencari, yang penting nyari Romo, kalau perlu Romo yang baru, Romo yang tua, kalau bisa yang sedikit budek gitu ya. Ya sudah, kalau Anda mencari dokter yang tua, yang sedikit budek atau apapun itu, yang bahkan tidak kenal Anda, obatnya pun obat standar, tidak sesuai dengan obat yang memang eh, dibutuhkan oleh tubuh Anda. Begitupun dengan kita. Hmm. Kalau kita mendapatkan penitensi dari imam yang mungkin baru kita kenal atau kita nggak kenal sama sekali, maka penitensinya pun akan penitensi standar. Penitensi sekali lagi bukan denda dosa, Hmm. tapi langkah preventif agar kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Kan ada Hmm. orang yang mengatakan dosanya itu lagi, Romo malu. Ya cari Romo yang memang mengenal, sehingga akhirnya bisa diarahkan untuk tidak jatuh dalam dosa yang sama. Seperti itu, Ibu Utami. Iya, terima kasih Romo. Romo, sebelum kita menutup acara ini, Romo ada kesimpulan yang ingin disampaikan? Ya, kesimpulannya sangat jelas dalam bacaan-bacaan hari ini. Kita harus mengimani Hmm. Allah adalah orang tua kita, adalah Bapa kita, Bapa yang sangat mencintai kita. Jika diperlihatkan dalam bacaan-bacaan saja, Daud tetap mencintai Absalom walaupun anaknya merebut tahta orang tuanya, dan bagaimana Yairus melepaskan kehormatannya dan berlari-lari tersungkur di hadapan Yesus, maka betapa cintanya Allah kepada kita yang jauh melebihi cinta mereka, cinta Daud ataupun cinta Yairus. Yang Hmm. dibutuhkan adalah keberanian kita untuk menyadari cinta kasih dari Allah, dan kalau kita sadar bahwa kita berdosa, kita memiliki kesalahan, kita memiliki penyakit, kita diajak untuk berani datang memohonkan rahmat pengampunan, rahmat penyembuhan, sebagaimana seorang ibu yang telah menderita pendarahan, ataupun Yairus yang tetap berani percaya akan kasih Allah yang hadir melalui Kristus yang mampu menyelamatkan anaknya. Melalui iman kepercayaan itulah langkah penyembuhan, langkah keselamatan dapat terwujud. Maka
Pada saat kita berdosa, pada saat kita merasa tidak pantas, jangan justru kita lari menjauh dari Tuhan, tetapi berlarilah untuk mendekat, bersimpuh di hadapan Tuhan. Seperti itu. Ya, terima kasih Romo, sungguh sangat-sangat luar biasa menginspirasi kami semua Romo. Di akhir tadi kan Romo katakan bahwa ketika punya masa berlarilah menuju kepada Tuhan, bukannya menjauh ya Romo. Terima kasih. Baiklah, sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Yakin. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Ajarilah kami untuk menyadari akan berkat-berkat, akan karunia, terlebih akan kasih-Mu yang senantiasa membuka diri terhadap kelemahan-kelemahan, terhadap keberdosaan, kerapuhan hidup kami. Dan mampukanlah kami untuk semakin menyadari dan mengimani akan kasih-Mu, sehingga pada saat kami jatuh, kami terlena dalam dosa-dosa kami tetap akhirnya berani bangkit dan berjalan kepadamu, memohonkan rahmat pengampunan, rahmat penyembuhan daripadamu sendiri, sehingga akhirnya melalui sakramen tobat, relasi kami pun dengan Engkau dipulihkan, dan relasi kami pun yang telah terlukai dengan sesama, dengan alam ciptaan, dapat juga disembuhkan. Sehingga akhirnya kami pun boleh merasakan kedamaian, sukacita, kegembiraan yang berasal daripadamu sendiri. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah tercurah senantiasa kepada kita semua, kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, mereka yang kita doakan dan kita layani. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Yakin dapat menginspirasi iman kita untuk semakin beriman kepada Allah Bapa kita. Akhir kata, kami berdua, Romo Antonius Yakin Cipta Mulia dan saya Katerina Utami, pamit undur diri sampai jumpa pada Oasa Rohani Katolik berikutnya.